Hanya ada kaedah dalam kitab Ashbah wa Nadhair tentang qawaid fiqh, itu disebutkan makana aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Barang siapa yang banyak berbuat, banyak dapatnya. Jadi siapa yang banyak beramal, maka banyak pula dapatnya. Allah bertanya untuk memberitahu yang puasa semuanya masuk dari pintu surga ini. Nah, makanya diistimewakan dengan kelebihan memuliakan Ramadan. Sayang sekali orang hari ini melewati Ramadan sama dengan hari-hari sebelumnya. Malam puncak sampai datangnya Lailatul Qadar disebut qadarun, salah satu maknanya adalah sempit. Maksud sempit seluruh langit dunia dipenuhi malaikat sampai tidak ada tempat sujud. Kata Nabi dalam hadis, di malam Lailatul Qadar itu seakan-akan kalau engkau ingin sujud, tidak ada tempat sujud, semua tempat dipenuhi malaikat, mesak-sak. Bahasa Inggrisnya mesak-sak. Malaikat memenuhi langit dunia untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan lanjutkan tentang anjuran dan ancaman. Namun mengingat bahwa kita sedang berada di dalam bulan yang mulia, maka kita sebentar menyelangi pembahasan kita dari judul yang biasa. Kita akan lompat ke judul At-Targhib fi Shaum, yaitu anjuran untuk melakukan puasa Ramadan. Baik, ada beberapa hadis yang dicantumkan untuk pengingat dan pemberi semangat kita dalam Ramadan. Yang pertama hadis dari Abi Hurairah, riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah berkata. Ini termasuk hadis qudsi. Jadi kalau sudah Rasulullah berkata kemudian Allah berkata, berarti ini termasuk golongan hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu hadis yang di dalamnya ada redaksi kalimah-kalimah Allah yang langsung diucapkan oleh Allah tapi tidak termasuk dalam Al-Quran. Dan ini tentu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Kullu amali ibni Adam lahu. Kata Allah, setiap amalan anak Adam
itu untuknya. Jadi setiap amalan anak Adamlah yang mengukur pahalanya, menduga-duga berapa dia dapatkan. Jadi ini maksud utamanya adalah kita ini sudah tahu berapa Allah beri untuk kita dalam ukuran normal. Banyak perbuatannya susah dilakukan, semakin besar pahalanya. Makanya ada kaidah dalam kitab Ashbah wa Nadhair tentang qawaid fiqh, itu disebutkan makana aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Barang siapa yang banyak berbuat, banyak dapatnya. Jadi siapa yang banyak beramal, maka banyak pula dapatnya. Orang miskin bersedekah 10.000 itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang kaya yang bersedekah 10.000. Karena bagi orang miskin melakukan itu adalah sebuah hal yang berat untuknya, tapi dia paksa untuk melakukannya. Orang kaya memberi 10.000 itu bagaikan debu yang dia keluarkan, jadi tidak terasa. Maka yang lebih besar pahala adalah si miskin. Salat tahajud 8 rakaat lebih besar pahalanya dari salat tahajud yang 4 rakaat. Orang yang lebih khusyuk dalam salatnya, perjuangannya untuk khusyuk lebih besar pahala daripada yang tidak khusyuk. Jadi begitu konsep yang Allah beri untuk anak Adam. Berapa yang Allah beri pahala sudah dikabarkan oleh Nabi. Semua amal saleh kita itu beredar di antara 10, minimal 10 kali lipat, atau sebanyak-banyaknya 700 kali lipat. 700 kali lipat. Dan itu berlaku untuk semua urusan. Allah yang katakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Satu kebaikan yang engkau lakukan, engkau dapatkan 10 balasan kebaikan dari Allah. Jadi catatan pahala, kita berikan tadi uang 2.000 dalam challenge, maka pagi ini kita dapat pahala 20.000 bagi yang kasih 20.000, yang kasih 2.000. Tapi kalau dia merasa susah memberikannya, tidak ikhlas, Allah bisa hilangkan pahala itu. Tapi kalau dia merasa berat karena kemiskinannya, nah di situ Allah bisa menggandakan di atas 10 kali lipat. Ikhlas susah tapi tetap melakukan amal saleh. Sudah cacat, tidak bisa jalan, kakinya sebelah hilang, sebelahnya lagi tidak bisa diajak untuk berjalan dengan baik, tetap salat jamaah. Kadang-kadang ada yang model mengesot, ngesot untuk menuju ke masjid. Begitu susahnya dia duduk, tapi dia lakukan. Itu bisa mencapai 700 kali lipat, atau 600, atau 500. Suka-suka Allah antara bilangan itu. Nah, setelah Allah mengatakan itu, Allah mengecualikan illa as-sawm, kecuali pahala orang yang melakukan puasa Ramadan. Ternyata Ramadan ini punya keistimewaan di sisi Allah, yaitu pahalanya tidak lagi sama seperti yang engkau hitung hari-hari ini, tidak lagi sama seperti yang engkau tahu. Khusus Ramadan Allah mengistimewakan. Allah sambung dengan mengatakan
fa innahu li, sesungguhnya Ramadan itu milikku. Padahal semua amal saleh milik Allah. Kan apa yang pegah adanya? Salat milik siapa? Milik Allah. Yang suruh salat siapa? Allah. Zakat milik siapa? Allah. Yang suruh bayar zakat siapa? Allah. Haji milik siapa? Allah. Tapi Allah enggak mengatakan dalam ibadah yang lain itu milikku, itu hak fetolum. Tidak dikatakan. Khusus Ramadan Allah mengatakan yang puasanya talung. Padahal semuanya punya Allah, tapi Allah ingin membuat catatan bahawa Ramadan itu punya kedudukan yang lebih. Makanya Ramadan itu Allah ingatkan ke kita dalam Al-Quran Al-Baqarah 186, ayyamam ma'dudat. Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Bapak Ibu, ini hari ini sudah hari ke-7. Masya Allah, sebentar berlalu, tinggal 23 hari lagi kita berebut-rebut pahala Ramadan. Setelah itu malam Syawal, hilanglah bonus Ramadan. Tidak ada lagi tarawih yang bisa kita kerjakan. Tidak ada lagi penutup neraka. Tidak lagi dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Ini saja sudah hari ke-7, tidak terasa, Pak. Minggu depan sudah hari ke-14. Kita ketemu minggu depan, ke-2 minggu berikutnya selesai. Orang-orang yang punya sifat munafik menunggu-nunggu kapan Ramadan selesai. Dia merasa terbeban, dihantui oleh beban dalam Ramadan. Tapi orang-orang yang merindukan liqa, merindukan pertemuan dengan Allah, berharap-harap Ramadan ini diperlambat. Kenapa? Dia tahu dia berada di dalam hari-hari yang tidak biasa. Makanya itulah yang menyebabkan tangisan Abu Bakar ketika Ramadan pergi. Sahabat merindukan datangnya kembali Ramadan karena mereka tahu, dan dengan iman mereka tahu bahwa ini bulan istimewa. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah lalu melanjutkan kalimat, Ramadan itu milikku wa ana ajzi bihi. Akulah langsung yang memberi pahala, yang membalas kebaikan dan amal saleh orang-orang yang berbuat dalam Ramadan. Jadi kalau dalam satu kantor semua karyawan pegawai itu semua dibayarkan oleh bendahara. Tapi ada satu orang, karena orang ini mungkin istimewa di hadapan bosnya, Allahu a'lam, mungkin karena ada hubungan saudara, atau mungkin yang kerja itu istrinya di kantornya, atau mungkin yang kerja anaknya. Maka si pimpinan kantor mengatakan yang anak elongan, anak payah hajuknya urusan dong. Itu enggak usah kasih itu gaji yang anak saya itu. Itu urusan saya langsung, itu enggak usah kalian pikirkan. Itu bahasa urusan saya langsung. Apa maksudnya? Ada dua kemungkinan kan, Pak? Bisa diberi lebih dari karyawan yang lain, bisa tidak diberi gaji. Karena anak dia mungkin akan mengatakan kepada anaknya, ikah anak long, kamu anak saya, ayah yang berikan nafkah untuk kamu. Kamu enggak usah minta-minta lah, penting kamu kerja aja. Bisa jadi begitu, tapi jarang itu terjadi. Karena kalau begitu anak pun enggak mau kerja lagi. Saya kenal dengan pengusaha besar di Banda Aceh, kontraktor besar. Saya tidak sebutkan nama karena bapak kenal. Nah, ini karena Ramadan kan. Itu anaknya kerja di perusahaannya, menantunya kerja di perusahaannya, karyawan yang lain. Saya tanya, karena kebetulan teman, menantu dan anaknya ini teman kami. Saya tanya, pada mengejuk gaji, karyawan lain gaji itu 3 juta, 4 juta. Anaknya cuma duduk pegang-pegang komputer saja sedikit, Pak. Yang penting dia bisa menjadi salah satu dari didikan ayahnya untuk menyambung kerja ini nanti. Perempuan itu gaji Pak 7 juta.
gaji anaknya 7 juta, yang lain 3 juta, 4 juta. 7 juta nyanduk ke komputer sekarang si urung. Duk si An gaji 7 juta. Yang punya perusahaan bapaknya. Begitulah diberinya istimewa oleh orang yang mengistimewakan seseorang. Allah yang mengatakan hari ini itu semuanya yang lain yang mengerjakan amal saleh apapun itu antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi khusus Ramadan urusan long. Kata Allah pada malaikatnya, urusan long tu, kata Allah. Kalian enggak usah catat. Saya yang langsung membuat gaji mereka. Makanya ada hadis lain nanti nyambung. Allah memanggil nanti khusus dengan kalimat ainas saimun, nanti waktu di padang mahsyar ketika semua sudah berdiri. Allah memanggil beberapa orang yang diberi pahala yang tidak pernah dicatat langsung oleh malaikat dengan jumlah. Di antaranya siapa Bapak? Yang pertama as-sabirun, yaitu orang-orang sabar. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang sabar hidupnya itu diberi pahala tanpa hisab, enggak ada hitungan. Allah mengatakan yang sabar masuk surga. Wah, hana payah pikir-pikirnya. Kalau kita pikir, misal kita berpikir begini, mangadat menyomenan galak-galak Allah. Ya iyalah, kita di dunia aja saja kita buat begitu. Ini kalau saya kepala sekolah, kalau saya kepala sekolah, yang masuk ke sekolah saya anak saya, apa mungkin saya mengatakan enggak anak saya enggak boleh masuk sini, ikut tes seperti biasa? Ikut tes pun itu hanya sebagai formalitas. Yang buat sekolah saya, yang dirikan sekolah saya, hak saya untuk memasukkan anak saya. Saya bilang mana? Pura-pura aja kamu, isi aja pura-pura. Udah jatah ayah itu. Bolehlah. Kalau kita manusia saja yang tidak berkuasa, cuma bisa buat satu sekolah boleh melakukan itu, kenapa Allah tidak bisa? Yang punya langit Allah, yang punya dunia Allah, yang punya semua urusan di antara langit dan bumi Allah. Kenapa Allah tidak boleh mengistimewakan hamba yang dia cintai? Maka siapa salah satu yang dicintainya? As-sabirun, orang yang paling sabar hidupnya, menerima semua ketentuan Allah. Dalam kaya dia bersabar untuk tetap bersyukur, dalam miskin dia bersabar di atas penderitaan. Ketika diberi sakit dia tidak mengeluh dan tidak bersuuzan pada Allah. Dicaci orang pun dia masih mencoba untuk bersabar. Allah katakan ainas sabirun, mana orang-orang sabar? Masuklah surga tanpa azab, tanpa hisab. Dan yang kedua as-saimun, nanti di padang mahsyar Allah istimewakan. Jadi di antara umat Muhammad yang Allah panggil, yang diistimewakan termasuklah selain daripada amal-amal yang lain tertentu, Allah akan memanggil mana dulu orang-orang yang berpuasa karena aku, mana? Lalu kemudian keluarlah barisan itu. Nah, jadi nampaklah orang-orang yang dulu benar-benar memuliakan Ramadan, betul-betul ke pemuliaan Ramadan. Siang malam dia muliakan, sedekah tiada henti, ibadah terus-terusan, Al-Quran khatam berulang-ulang, karena Ramadan punya kemuliaan. Jadi ketika Allah tanya itu, kita jangan pikir kita akan tunjuk tangan, Pak. Saya ya Allah, saya. Rupanya saya mudah dipero pilihan. Kita kan nggak tahu kita yang termasuk diistimewakan atau tidak. Jadi bagaimana maksudnya? Allah bertanya untuk memberitahu yang puasa semuanya masuk dari pintu surga ini. Nah, makanya diistimewakan dengan kelebihan memuliakan Ramadan. Sayang sekali orang hari ini melewati Ramadan sama dengan hari-hari sebelumnya. Itu yang paling sayang. Sama, Pak. Jadi di luar Ramadan pun Al-Quran tidak baca, dalam Ramadan pun Al-Quran tak baca. Di luar Ramadan salat duha enggak pernah, dalam Ramadan pun enggak pernah. Tahajud di luar enggak ada, dalam Ramadan pun tak ada. Di mana istimewanya? Kalau begitu dia bukan orang yang mengistimewakan Ramadan. Maka kalau hanya sekedar tahan makan dan minum, Nabi sudah mengatakan, wa kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu illa al-ju' wal 'atash, tidak dapat apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Nah, inilah orang-orang yang meremehkan Ramadan.
Kita kalau memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, maka kita akan mulia. Ketika kita memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, kita akan mulia. Allah memuliakan masjidnya, wa annal masajida lillah, masjid semuanya punya Allah, kata Allah. Panitia hanya kerja di rumah Allah. Jadi jangan ada yang mengatakan, ni masjid lu urusankah? Ni masjid kamu. Itu semua masjid milik Allah, cuma diatur oleh hambanya yang menjadi panitia. Dan karena istimewanya masjid, Allah SWT hari kiamat memuliakan orang-orang yang memuliakan masjid. Makanya dipanggillah nanti aina ummarul masajid, mana dulu orang-orang yang memakmurkan masjid, mana? Kata Allah. Dikumpulkanlah orang-orang yang memakmurkan masjid. Pokoknya asal 5 waktu ada dia, asal 5 waktu ada dia, maka dia dimasukkan ke surga karena memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Di antara kalangan kita, suami Allah muliakan di atas istri kedudukannya, yaitu sebagai pemimpin. Maka istri yang memuliakan suaminya, Allah muliakan dia. Allah kan yang muliakan suami. Walaqad faddalallahu ba'dakum ala ba'din, kami telah muliakan satu orang, satu kaum di atas kaum yang lain. Itu ayat itu setelah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Suami yang saleh layak jadi pemimpin. Lalu istri ini memuliakan suaminya karena Allah yang suruh muliakan, taatnya dia pada suaminya. Sampai teruk bak pegat isaka, enggak usah teh dululah pak, kata suami dongkok hek pegat isaka rian. Sebenarnya kan isteri berhak mengatakan, alah meisaka pih tanya pegat kan begak kerokan bek manjatat lah, kata si isteri. Kan bisa kan? Isteri kan bisa mengatakan, enggak usah manja kali lah, buat aja sendiri, lepasin sepatu, lepasin aja sendiri, pakan man. Abang pulang kerja, enggak usah sok-sok manja, karena saya capek, kata isteri. Sepatu nak pulih aja gerong, sepatu pulang kerja, lepas sendiri, kos kaki buka sendiri, taruh terus sendiri. Pintu bisa buka sendiri, kunci bawa waktu pergi, kita gandakan kunci, kan bisa, kata isteri. Tapi ada isteri yang faham kedudukan suaminya. Dia mengatakan, jangan abang buka sepatu, biar saya yang buka. Isteri tunduk membuka sepatu kita, mak. Dia buka kaos kaki, muntah dua kali itu gara-gara buka sepatu sama kaos kaki. Kedua ga muntah, mak. Kok mobil, bau sekali kaos kakinya. Masya Allah. Demi itu, kenapa dia melakukannya? Dia mengingat ini manusia, walaupun kadang-kadang kentutnya bau, beringus, ada tahi kukunya, ada tahi rambutnya, ya, ada tahi kupingnya, tapi ini manusia, Allah suruh muliakan bagi kami. Barang siapa yang memuliakan suaminya, karena suami disuruh muliakan oleh Allah, maka Allah akan memuliakannya. Makanya apa kata Allah kepada para istri semuanya di dunia ini? Ayyumam ra'atin matat, semua istri yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan ketika kematiannya suaminya ridha di atas kebaikan istri ini. Ridha itu kita suami, mak, tak perlu ucapkan, dalam hati kita, ya Allah telah pergi istriku yang tercinta, istriku yang terbaik. Inilah istri yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Dakhalatil jannah, wajib istri itu masuk surga. Habis masuk surga selesai, enggak ada lagi, Pak. Kenapa Allah izinkan masuk surga? Karena dia memuliakan yang dimuliakan Allah. Maka hari ini Ramadan didatangkan Allah dengan kemuliaan, sampai dipuji-puji oleh Nabi. Malam pertama Ramadan langsung Nabi mengatakan ke sahabat. Jadi ini malam pertama Ramadan ni, Nabi langsung khutbah di depan sahabat. Karena Nabi bisa melihat yang gaib dan diberitahu yang gaib. Nabi mengatakan apa? Laqad ja'akum syahrun mubarak. Wahai para sahabat, malam ini telah datang kepada kalian bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi. Futihat abwabul jannah, ketahuilah malam ini, kata Nabi, semua pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa ghulliqat abwabul jannah abwabun nar, lalu ditutup semua pintu neraka. Ditutup semuanya pintu neraka. Seakan-akan Allah mengatakan, hana yang nak neraka dalam Ramadan, hana. Walaupun ada yang hana puasa ke mana apa ya, neraka madu mah.
Tapi maksud Allah, begitu sayangnya Allah pada hamba. Wasuffidat asyayatin, semua syaitan diikat, dibelenggu. Itu kalimat-kalimat Nabi malam pertama Ramadan. Nabi bisa lihat, Nabi mengetahui yang gaib dengan izin Allah. Makanya Ramadan ini bulan mulia, Pak. Ini kita ni sedang berada di hari-hari yang mulia. Beda, angin boleh sama, matahari boleh sama, teriknya sama, bahkan lebih terik. Bulan keluar tetap di tempatnya, bintang juga keluar. Tapi ketahuilah, kita berada di hari-hari yang sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya nanti di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Sayangnya makin 10 terakhir Ramadan makin ana urung dalam masjid. Padahal 10 terakhir itulah malam puncak. Malam puncak sampai datangnya Lailatul Qadar, disebut qadarun, salah satu maknanya adalah sempit. Maksud sempit, seluruh langit dunia dipenuhi malaikat sampai tidak ada tempat sujud. Kata Nabi dalam hadis, di malam Lailatul Qadar itu seakan-akan kalau engkau ingin sujud, tidak ada tempat sujud, semua tempat dipenuhi malaikat, mesak-sak. Bahasa Inggrisnya mesak-sak. Malaikat memenuhi langit dunia untuk apa? Mencari orang yang memuliakan Ramadan. Subhanallah. Kita ini karena iman kadang-kadang enggak main. Ini enggak main ni. Rasa percaya kurang, yakin kurang. Akibatnya apa? Hari-hari seperti biasa. Di kantor, masuk kantor, pulang jam 4. Seharusnya akan ke kantor selama Ramadan bawa Quran. Begitu enggak ada nasabah, sambunglah bacaan. Kemudian begitu nasabahnya atau pasien sedang tidak ada, maka dia solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, sambung lagi. Nanti yang kewajiban tidak tinggal. Ini enggak, tetap seperti biasa. Yang main HP, main aja, yang WA, Facebook, yang amalan enggak bertambah. Disitulah kebodohan orang-orang yang didatangkan Ramadan tapi dia tidak tahu diri bahwa dia sedang berada di bulan yang mulia. Makanya dia mengamalkan Allah mengatakan apa? Nyan Ramadan akalum, galak-galak lum. Kita apa maksud galak-galak lum? Kalau kita hari ini ditulis oleh Allah, kamu surga. Ada malaikat yang bisa protes. Misal malaikat, ya Allah kok surga? Dia baru 1 hari puasa Ramadan kok surga? Nyan malaikat ditampa oleh Allah, Pak. Makanya dalam hadis yang lain apa Allah katakan? Lillahi utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Lillahi kulla yawm utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Setiap hari Allah buat list orang-orang yang terbebas dari api neraka selama Ramadan. Setiap hari. Ini hari ini Allah katakan, Allah vonis fulan bebas dari neraka, fulan bebas dari neraka. Suka-suka Allah. Tapi Ustaz, kalau kita sudah divonis bebas dari neraka, nanti dosa lagi. Orang yang sudah divonis dari neraka, bebas dari neraka, itu tidak akan terjatuh ke dalam dosa-dosa besar lagi. Karena Allah yang telah menjaganya. Kamu tidak akan jatuh. Paling dosa-dosa kecil aja. Dosa kecil yang enggak sengaja, bak lampu merah, mata kita roh melirik undangan. Rupanya ada yang lebih cantik dari isteri kita, itu enggak sengaja. Enggak sengaja. Memang kita lihat, sekali lihat, belum habis lihat sudah kena tepuk sama isteri di belakang. Kan sudah selesai dosanya di situ, dah habis dosanya. Kata isteri, puningi, hansip ngelung lah, kata isteri. Itu perkara-perkara kecil itu bisa terjadi. Makanya jemaah melakukan Allah, jangan fikir ini hari-hari biasa. Tidak, ini luar biasa. Baik, sedikit lagi. Sekarang jam berapa Mulazul untuk bisa solat? Syuruk 6.32. Baik. Kalau begitu kita 5 menit lagi sudah selesai, tapi belum boleh solat, Bapak. Ini karena hari kerja. Hari kerja orang harus kerja, apalagi Ramadan mungkin masuk lebih awal. Lalu Allah katakan wasiyamu junnah. Ramadan itu adalah junnah. Junnah itu apa Bapak Ibu? Perisai. Maksudnya perisai dari apa ini? Perisai dari neraka. Kenapa disebut junnah? Perisai itu nyen Pak, untuk kalau polisi itu waktu demo dia pegang pengenyan, kalau dilempar-lempar sama teh dingin
enggak kena polisinya. Apa itu? Perisai itulah. Kan? Dah. Kenapa dipakai nama bahasa junnah? Saya pernah kasih tahu bahwa jannah itu artinya yang tertutupi. Ya. Makanya disebut janin, karena janin berada di dalam rahim. Lalu orang yang gila disebut majnun, itu satu akar tuh. Bahasa Arab itu modelnya satu akar kalimat. Majnun itu dari jannah. Itu maksudnya yang tertutupi. Apa yang tertutupi? Akalnya tertutupi, maka disebut majnun, urung anakai, tutup akai. Kalau malam datang, falamma janna alaihi lailu, ketika malam telah datang, kata Allah dalam surat Al-An'am, ketika malam telah datang, maksudnya malam menutupi. Dengan datangnya malam sudah mulai gelap, itu sudah mulai menutupi. Makanya junnah itu ketika kita pegang, dia melindungi kita, kita tertutup di belakang dia. Itu perisai. Apa yang Allah ingin katakan dengan kalimat ini? Puasa adalah junnah, puasa adalah perisai. Perisai apa? Neraka tidak mampu menyentuhmu dengan engkau berpuasa. Neraka akan melindungimu. Neraka melindungimu. Ya kerap di hotel lagi ni, Pak. Puasa melindungimu. Puasa melindungimu dari bara api neraka. Jadi sebenarnya Masya Allah, habis bang. Ini baru setengah hadis saya baca ini. Ini dalam satu hadis pun belum habis. Tapi karena waktu kita, tapi saya ingin mengatakan bahwa orang kalau membaca tafsir hadis lalu merenungkan, maka dia akan jatuh ke dalam cintanya kepada beramal saleh. Jadi cinta sekali beramal saleh. Kenapa? Allah memberikan segala-gala. Dan ingat, Allah tidak akan menzalimi kita dengan menghilangkan pahala kita. Tidak. Kita yang suka zalimi orang. Sudah 2 bulan kerja, gaji enggak dibayar. Ada yang kadang-kadang kita yang sudah lelah, tapi kemudian tidak dihargai. Itu sifat manusia, Pak. Allah tidak. Senyuman yang kita kembangkan untuk sesama mukmin dicatat pahalanya. Bapak datang ke sini, kemudian berhenti sebentar di tengah jalan untuk mendorong orang yang kehabisan minyak, atau bapak berhenti lalu ambil minyak, yang bisa dilakukan mengisi, bapak isi minyak dia agar dia bisa berjalan. Malaikat mencatatnya, dan bisa jadi itulah yang menjadikan patokan bagi Allah. Engkau layak surga, engkau menolong hambaku, dan engkau punya sifat kasih seperti aku mempunyai sifat kasih. Sudah cukup bagi Allah. Kan dalam hadis Nabi, ada orang yang membuang duri di jalan, membuang batang pohon jatuh di jalan, dia buang, lalu niatnya, ya Allah jangan sampai orang lain terkena batang ini, biar mereka lewat mulus begitu saja. Ternyata surga, Pak. Maka bapak hari ini yang menambal-nambal lubang di jalan, nyan jatah-jatah surga, Pak. Tapi kalau tambal lubangnya ngampeng harum hamrepo. Model bahnung tambah. Ini kontraktor besar, mam, gebut pengharum saja. Dia tambal sana, tambal sini, buat ini, buat itu. Apalagi untuk pemilihan 2024, buat ini, buat itunya hamrepo, Pak. Karena semuanya harus dilakukan karena Allah Subhanahu taala, dan harus dengan uang yang halal.